Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wati Mega Astuti, NIM 19520000055 dari kelas 7B. Di sini saya akan memaparkan mengenai pemahaman kurikulum 2013. Definisi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga pelaksanaan pendidikan dengan tujuan untuk menciptakan generasi emas Indonesia dengan menggunakan sistem yang berkualitas sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Faktanya, kurikulum 2013 ini mempunyai tujuan yang sangat penting, yaitu untuk mendorong semua peserta didik untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka dapatkan ketika pembelajaran dengan baik. Penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Kurikulum 2013 juga fokus pada ketiga aspek penting dalam pembelajaran, yaitu menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia atau afektif, berketerampilan atau psikomotorik, dan berpengetahuan atau kognitif yang berhubungan satu sama lain. Ciri-ciri atau karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama ada belajar tuntas. Belajar tuntas yaitu peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar. Yang kedua ada penilaian autentik. Penilaian dilakukan secara holistik. Yang ketiga penilaian berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tes tulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Dan yang terakhir, yang kelima, berdasarkan acuan kriteria. Prinsip pembelajaran tematik. Pembelajaran terpadu dilaksanakan siswa dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan oleh tim pengembang PGSD tahun 1996 atau 1997 sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip penggalian tema. Yang kedua prinsip pelaksanaan. Yang ketiga ada prinsip evaluasi dan yang terakhir ada prinsip reaksi. Yang selanjutnya ada tahap implementasi kurikulum 2013 atau tematik. Yang pertama ada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, proses pembelajaran diawali dengan menentukan tema, identifikasi dan pemilihan sumber belajar, pemilihan aktivitas dan perencanaan evaluasi. Yang selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini akan dijelaskan tentang cara penyajian tema, penyajian hasil belajar, pengumpulan dan analisis data, membuat kontrak belajar, dan curah pendapat. Yang selanjutnya ada tahap evaluasi. Tahap ketiga adalah tahap evaluasi. Tahap ini meliputi dua hal pokok, yaitu membahas tentang fokus sasaran evaluasi dan teknik evaluasi. Kelebihan pembelajaran tematik. Yang pertama, memudahkan pemusatan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua, anak didik mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antara isi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman materi mata pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima, lebih dapat dirasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang keenam, siswa lebih bergairah karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata. Untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam suatu mata pelajaran dan sekaligus dapat mempelajari mata pelajaran lain. Yang terakhir, yang ketujuh, guru dapat menghemat waktu, sebab mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan, dan waktu selebihnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan remedial
pemantapan atau pengayaan materi. Selanjutnya ada RPP tematik. RPP yang dikehendaki kurikulum 2013 adalah RPP yang benar-benar mampu bersifat diferensial. Pembelajaran yang dikemas juga haruslah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, di mana peserta didik harus lebih aktif dalam proses pembelajaran dan guru sebagai pembimbing dan fasilitator dalam pembelajaran. Penyusunan RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik atau disebut dengan RPP tematik. RPP tematik adalah implementasi kurikulum 2013 merupakan rencana pembelajaran tematik terpadu yang dikembangkan secara rinci dari suatu tema dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji silabus tematik. Yang kedua, mengkaji buku guru. Yang ketiga, mengkaji buku peserta didik. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Yang keenam, penentuan alokasi waktu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Pendekatan saintifik mengadaptasi langkah-langkah ilmiah pada sains. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Karenanya, kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Tujuannya adalah mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan harapannya dapat ditempuh dengan singkat. Jadi, bagi siswa yang malas belajar akan merasa cocok karena mereka merasa cara gurunya mengajar dapat membuatnya menjadi paham lebih cepat dan mudah. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lampiran 4, proses pembelajaran terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Yang terakhir ada model pembelajaran pada pendekatan saintifik. Model pembelajaran yang memperkuat pendekatan saintifik di dalam proses pembelajaran. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran yang dituangkan ke dalam beberapa model pembelajaran berikut ini. Yang pertama ada model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, model pembelajaran penemuan. Yang keempat, model pembelajaran inquiry. Baik, cukup sekian yang dapat saya paparkan. Apabila terdapat banyak salahnya, saya mohon maaf. Akhir wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.